Bersyukur pada Tuhan kalau kita ada sampai saat ini karena semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan pada kita. Tuhan sudah menciptakan kita, bukan cuma itu, Tuhan sudah menebus kita. Kita bersyukur semua kebaikan atas hidup kita. Sebelum kita memulai firman perenungan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua berdoa bersama-sama. Saya pimpin doa dan kita doakan juga waktu ini minta anugerah Tuhan untuk kita bisa konsentrasi, bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berdoakan juga kalau ada yang sakit, ada mungkin Ibu Yulia atau siapapun yang teman-teman kita yang sakit, supaya kiranya mereka juga Tuhan jamah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur, datang ke dalam tahta anugerah-Mu Tuhan, bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih-Mu, kesehatan, kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Berkati pada pagi hari ini kami mau merenungkan sedikit perenungan dari firman-Mu Tuhan, supaya kiranya kami semua boleh konsentrasi dan boleh eh, tenang dan boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Berkati juga persekutuan doa pada pagi hari ini, supaya kami boleh berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, berkati bibir hamba ini Tuhan, supaya Tuhan mengurapinya, memakainya menjadi berkat bagi sesama dan yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Teman-teman dalam Tuhan, pada hari ini saya akan membawakan satu perenungan yaitu tentang beristirahat di dalam Tuhan. Dan beristirahat yang paling full tentunya adalah tidur ya. Nah, kita akan lihat dari Mazmur pasal ketiga. Ini adalah Mazmur Daud. Saya akan membacakan nyanyian pagi ketika dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kemudian aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Puji Tuhan, ini adalah Mazmur 3 dan saya akan bacakan satu lagi adalah secara singkat yang berikutnya adalah Mazmur 4. Kalau tadi adalah doa di pagi hari, ketika dia dikejar oleh Absalom anaknya, ini adalah doa pada malam hari untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Kemudian Daud berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Teman-teman dalam Tuhan, dua dari Mazmur 3, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mazmur 4, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kalau kita lihat jenis Mazmur ini adalah dua jenis Mazmur ini adalah Mazmur ratapan ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 1 dikatakan itu adalah Mazmur hikmat, Mazmur 2 adalah Mazmur raja, dan Mazmur 3 dan 4 itu Mazmur ratapan. Daud meratap kepada Tuhan di tengah-tengah musuhnya, tengah-tengah pergumulan yang gak mudah. Hidup Daud seringkali hidup di dalam keadaan yang gak mudah ya. Dia ada masa-masa tenang juga, ada masa-masa dia dikejar-kejar oleh Absalom anaknya, mau dibunuh. Dia pernah dikejar-kejar oleh Saul, pernah dikejar-kejar oleh Absalom, tegang, cemas, gelisah, khawatir, takut, ada teror, ada trauma. Kalau kita lihat hidup Daud ya, kita belum sampai level kayak hidup Daud ya. Dia pernah sampai dikejar mau dibunuh oleh banyak orang, oleh pasukan-pasukan mau dikejar. Tapi dia bilang, aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dan dia bilang, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Engkau menopang aku.
Di tengah teror-teror dan kesulitan, kecemasan, ketegangan, terus berjaga-jaga supaya tapi dia bisa tidur. Nyawanya terancam tapi dia bisa tidur dan dia bangun karena Tuhan menopang dia. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan bahwa tidur bagi orang GKM itu sesuatu yang esensial, betul ya? Kita sadar ya, bagi orang biasa pun tidur esensial, apalagi kita yang GKM penting untuk tidur. Dalam segala pergumulan kita, baik pergumulan di dalam hidup, kecemasan, kekhawatiran, dan segala ketegangan, kita perlu tidur. Dan tidur itu kayak reset button ya. Ketika orang tidur, reset, besoknya bisa segar lagi, ada anugerah baru, tidak berkesudahan, rahmatmu selalu baru tiap pagi. Teman-teman yang mengalami depresi perlu tidur. Jangan merasa bersalah kalau tidur. Nggak ada yang salah kalau tidur, kalau tubuh kita membutuhkan. Baik caregiver atau GKM, perlu tahu bahwa GKM itu seringkali ada waktunya perlu tidur. Nah, kalau mau ada energi lebih lagi itu perlu dimotivasi, tapi kalau perlu tidur itu jangan dilarang gitu. Karena ini hal yang penting. Bahkan kalau kita lihat dari Elia, nabi yang besar, kita lihat Elia ya, dia ketika sesudah membunuh 450 nabi Baal, tentu tegang, betul kan? Itu suatu hal yang tegang. Suatu hal yang tegang. Kemudian ketika Izebel mau membunuh dia tegang, lari, kemudian kecapean dan dia depresi. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Tuhan membiarkan Elia tidur. Tuhan membiarkan Elia tidur. Sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitar, si Elia melihat sekitar, pada sebelahnya kepalanya ada roti bakar. Dan kemudian ada sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Kemudian malaikat datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangun dan makannya, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Pertama, Tuhan memberikan Elia tidur. Kedua, Tuhan memberikan makanan kepada Elia. Jadi orang yang gangguan depresi itu perlu tidur, perlu makan, perlu kesehatan fisik mesti dijaga. Tapi bukan sekedar itu, Tuhan itu mengunjungi Elia dengan sebuah penyataan yang mengagumkan, ada kuasa kehadirannya. Ketika ada angin besar, ada gempa, ada api, tapi ada angin sepoi-sepoi. Pas angin sepoi-sepoi itu, Elia menyadari ada Tuhan di sana. Dan Tuhan menyatakan kehadirannya di dalam hidup Elia. Jadi Tuhan memberikan Elia tidur, Tuhan memberikan Elia makan, minum, Tuhan menyertai Elia, dan kemudian Tuhan menyediakan rekan bagi Elia, itu Elisa, yang menjadi bawah pelayannya ya. Nah ini satu hal, kita pun perlu rekan. Orang yang menghadapi GKM perlu rekan ya, yang mengalami depresi dan sebagainya perlu rekan. Nah, kita perlu belajar sebagai orang-orang GKM beristirahat kalau sudah lelah. Jangan paksakan. Kalau kita memang udah capek, jangan paksakan. Harus belajar mempercayakan diri pada Tuhan. Kita tahu ada ritme kapan harus bekerja, kapan harus istirahat. Makanya saya ini dapat dari terjemahan dari The Message Matius 11 ayat 28 sampai 30 dari Eugene Peterson ya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya ya. Dan itu udah terjemahan ke Inggris, terus saya terjemahkan bahasa Indonesia lagi ya. Ini tentang Matius yang marilah tertidur Yesus dan berbeban itu ya. Saya terjemahkan dalam bahasa terjemahan The Message. Apakah engkau lelah, letih, jenuh dengan agama? Datanglah kepadaku, ikutlah bersamaku, dan kamu akan mendapatkan kembali hidupmu. Aku akan menunjukkan kepadamu cara beristirahat yang sesungguhnya. Berjalanlah bersamaku dan bekerjalah bersamaku. Perhatikan bagaimana aku melakukannya. Ini hal yang indah ya. Pelajarilah irama kasih karunia yang tidak dipaksakan. Ritme anugerah, the unforced rhythm of grace. Aku tidak akan memberimu beban yang berat atau yang tidak cocok untukmu. Tetaplah bersamaku, kamu akan belajar hidup dengan bebas dan ringan. Nah, ini satu terjemahan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 ya. Ketika kita letih, lesu dan berbeban berat, datang pada Tuhan dan kita pun rest di dalam Dia. Rest nggak selalu tidur, memang saya tahu ya. Rest berarti bersama Tuhan, berjalan bersama-sama. Tapi juga kalau memang butuh istirahat betul-betul total, itu kita jangan anti gitu. Tantangan bagi saya yang bipolar ya, saya nggak mampu kerja jam 9 sampai jam 5. Tapi saya tahu saya bukan malas.
Saya tahu saya butuh istirahat. Kalau saya butuh istirahat, saya akan coba tidur siang tanpa merasa bersalah. Tanpa merasa bersalah, saya akan tidur siang. Kenapa? Saya belajar selain dari Daud, ketika ada pergumulan dia tidur, saya juga belajar dari anak Daud, yaitu Tuhan Yesus ketika dia sedang letih. Kalau kita lihat di dalam poster hari ini kan, di dalam itu kan tentang Yesus yang lagi berbaring tidur ya, ketika badai ya. Kalau kita lihat dari cerita Alkitab, lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuk angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini adalah kuasa Tuhan sebagai anak Allah ya. Kita lihat, Yesus di tengah badai bisa tidur. Dia adalah manusia sejati. Dia adalah Allah sejati, dia adalah manusia sejati yang menghidupi kemanusiaan sejati yang bergantung kepada Bapa. Dan dia tahu Bapa yang mengontrol alam semesta, dan dia pun percayakan kepada Tuhan, dia bisa tidur gitu. Nah, tidur itu tanda percaya kepada Tuhan. Kenapa? Tidur itu mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi berikutnya, betul nggak? Kita nggak tahu apa yang terjadi berikutnya. Dan saya percaya kita tidur bukan mau males ya. Kalau Amsal kan bilang, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kita sebagai GKM tahu kalau kita letih dan lesu, perlu tidur bukan karena malas. Bukan karena malas, tapi karena badan kita, ritme kita perlu rest. Kalau kita yakin tubuh kita lemas dan butuh rest, do it, jangan merasa bersalah. Mungkin orang bisa mempersalahkan, oh kamu malas dan sebagainya. Jangan khawatir, Tuhan tahu kamu butuh itu. Saya pernah waktu dulu di Institut Reform ya, ada rekan, maksudnya sesama hamba Tuhan juga yang sekolah yang teologi ya. Dia rasa kok saya kok banyak tidur terus, dia nggak percaya kamu kayaknya tuh, dia bilang malas gitu ya, malas tidur terus. Saya bilang saya makan obat, saya juga ada gangguan gitu. Dia nggak percaya. Terus itu ya, ini lucu ya. Saya, kalau nggak percaya kan makan obat saya aja. Dia makan. Waduh, saya lihat tuh seharian tidur ngorok tuh. Ngorok terus. Tapi itu ya, itu kejadian yang udahlah, kita udah lewat loh. Kita aja mengerti, karena dia nggak mengerti saya, ya udah nggak apa-apa. Tapi akhirnya dia mengerti bahwa ini obat betul-betul bikin ngantuk gitu. Yang saya salut tuh dengan pendeta Stephen Tang, waktu saya masuk diterima, awal menerima saya kembali lagi gitu ya, tahun 2003 di Institut Reform. Ucapan Pak Tong itu bilang apa? Pak Tong bilang, kamu mau tidur, kamu mau bangun, kamu mau apapun, terserah. Terserah. Tapi kalau kamu baik, kamu boleh sekolah kuliah lagi. Coba bayangkan, saya masa mau tidur terus, saya mau males-malesan. Enggak mau, saya juga mau berjuang. Tapi kalau saya capek, saya tidur. Jadi saya diberikan kebebasan yang grace gitu ya, anugerah yang bertanggung jawab kepada diri saya sendiri gitu, kepada Tuhan gitu ya. Nah, itu satu hal yang kita pun butuh seperti itu. Kita butuh dipercaya. Kalau memang butuh tidur, tidur. Kalau memang kita ada kekuatan, maju. Gitu ya. Jadi seperti Patong memberikan kebebasan kepada saya, kita tahu bahwa Tuhan pun pasti lebih besar hatinya daripada Patong. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau kita butuh tidur, kita tidur. Kalau kita butuh bekerja, kita bangun. Gitu ya. Jadi kita jangan merasa bersalah. Tidur itu mempercayakan diri kepada Tuhan. Teman-teman, hidup manusia itu 24 jam. 8 jam tidur, berarti sepertiganya tidur. Menyatakan kita itu terbatas. Menyatakan kita itu ada limitasi. Kita bukan robot. Manusia sekarang mau dicobai menjadi tidak terbatas, mereka itu menjadi sepertinya itu mau mikirnya itu, wah saya nggak mau tidur gitu, seperti di pattern pola kayak robot. Padahal manusia itu harusnya istirahat tidur ya. Yesus anak manusia aja bisa tertidur, dan kita ditebus untuk serupa dengan Kristus, bukan untuk seperti robot-robot ya. Waktu tidur itu kita mempercayakan diri bahwa masa depan besok ada di tangan Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Jadi jangan kita takut ya. Kenapa kita tidur? Dasar kita tidur apa?
Karena kita dijaga Tuhan, bahkan di tengah masalah pun kita pun ada dalam penjagaan Tuhan. Nah, ini ada hal yang indah ya dari Mazmur 121 ya. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang indah dikatakan apa? Penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Wah, ini luar biasa loh. Kita bisa tidur karena ada penjaga yang tidak tidur, yaitu Tuhan sendiri yang menjaga kita. Dasar kepercayaan kita tidur. Teman-teman, jangan kita khawatir kalau tidur kita nggak produktif. Kemudian kita lihat bahwa, wah, jangan-jangan kita bisa kekurangan hidup kita ya. Wah, kita harus kerja terus-menerus produktif, baru kita dicukupi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan pada kita. Jangan khawatir apa yang kita makan dan pakai. Jangan khawatir. Khawatir gimana kalau kita tidur, kita kekurangan dan sebagainya. Ini ada ayat yang indah lagi dari Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang mengusahakannya. Sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya baca sekali lagi. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wah, ayat yang indah sekali. Ini berkat luar biasa loh. Pada waktu tidur Tuhan bisa memberikan berkatnya. Saya teringat, kalau teringat ayat ini, saya teringat apa? Saya teringat Salomo sendiri. Salomo waktu tidur dia mimpi ketemu Tuhan dan dia diminta hikmat di sana, betul nggak? Dan dia dapat berkat itu, kekayaan dan semuanya itu tergantung pada hikmat itu. Yakub itu waktu dia tidur, dia bertemu dengan di Betel ya, dia bertemu dengan malaikat, dengan Tuhan sendiri, dan dia itu diberkati dan akan dijanjikan keamanan gitu. Ini hal yang luar biasa gitu. Teman-teman dalam Tuhan, tidur itu anugerah. Kalau sampai sulit tidur, bantu dengan obat nggak apa-apa. Kita itu punya biological clock ya. Jadi badan kita tuh punya siklus tidur. Kalau nggak bisa tidur, bantu sama obat nggak apa-apa. Tapi tetap kita berdoa, mindfulness dan menghafal ayat, olah nafas. Olah nafas, mindfulness, berdoa, menghafal ayat, dan juga kita usahakan kita sehari itu tetap bisa tidur. Nggak tidur tuh bahaya bagi orang yang GKM. Kita bisa moody, bisa sensitif, bisa mudah marah, bahkan bisa kalau misalnya sampai apa itu bisa mania ya. Kalau yang bipolar ya bisa mania, bahkan juga bisa psikotik kalau terlalu panjang gitu ya. Kalau orang nggak tidur dalam waktu panjang itu bisa halusinasi. Karena itu tiap malam matikan lampu. Ketika malam tiba dan cahaya berkurang, otak merespon dengan meningkatkan produksi hormon melatonin yang membuat tubuh makin mengantuk, merasa mengantuk. Jadi kalau udah malam matikan lampu, dan juga HP itu harus ada puasa, udah mau malam itu jangan pakai lagi karena Blu-ray dari HP itu bikin kita terjaga. Dan akibat dopamin cetak dan semua dari on notification dan dari apa itu dopamin itu membuat kita terjaga gitu. Kalau sulit tidur, mindfulness dan doa, olah nafas, atur nafas, relax otot-otot dan tubuh, serahkan khawatir pada Tuhan. Katakan pada diri kita, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dan kita bisa berkata dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Kita percaya bahwa besok akan bangun kembali lagi, dan kita akan melakukan aktivitas lagi dalam anugerah Tuhan. Kita akan bangun lagi, karena Tuhan menopang kita. Jangan takut untuk
tanpa merasa kita kalau salah, kalau tanpa merasa bersalah kalau kita butuh tidur. Puji Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan meminta satu orang, yaitu Ibu Firda ya, untuk bersaksi bagi kita. Ibu Firda ini adalah seorang yang bergumul dengan social anxiety ya, dan dia mengatasi social anxiety itu bersama dengan Kristus. Saya mau Bu Firda bersaksi buat kita. Bu Firda siap? Siapa? Saya oke. Silakan Ibu Firda, waktu dan tempat saya serahkan pada Ibu Firda. Serahkan di dalam Tuhan, tidak ada ketakutan ya. Karena Roh Tuhan memberikan kasih, kekuatan dan penguasaan diri ya. Jadi kita Ibu Firda menyaksikan di hadapan teman-teman pergumulannya ya. Ya, oke. Nah, ya, shalom teman-teman. Saya mau sharing sedikit pengalaman saya sebagai seorang penyintas social anxiety, di mana dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan, dari hari ke hari saya bisa mengalami pemulihan yang lebih lagi. Terus saya juga bisa memiliki pandangan yang baru, teman-teman. Terus saya juga diberkati, rasanya kayak hati tuh mau melayani gitu loh. Melayani dengan mereka yang dengan pergumulan yang sama gitu. Saya Amin. cerita, mungkin social anxiety saya ini muncul pada saya dewasa gitu. Di mana saya mengalami bully yang bertubi-tubi. Sebenarnya itu udah mulai dari sejak SD. Cuma karena dari kecil itu nggak sadar gitu ya. Terus nggak tahu juga tentang mental health segala macem. Jadi itu benar-benar aku tuh kayak cuma terima aja gitu loh. Cuma terima dan makin intensnya itu ketika dewasa, makin makin merasakan, dan itu benar-benar merusak jiwa ya, benar-benar pandangan aku tuh kayak kayak sangat ini banget, berubah banget. Aku memandang diri aku tuh benar-benar jelek, buruk rupa, aku tuh nggak berharga gitu gara-gara dibully seperti itu. Jadi kayak benar-benar merasa diri benar-benar low banget gitu. Nah, uh, jadi bukannya saya melawan, tapi saya merasa malah banyak diem ya ketika dibully seperti itu ya teman-teman ya. Nah ketika saya diperkenalkan dengan Tuhan Yesus, mulai perjalanan pemulihan itu dimulai ya saudara-saudara. Dan memang karena waktu awal saya belum kenal karakter Tuhan, terus juga belum baca Alkitab. Jadi kayak saya tuh cuma ngejar kesembuhan aja gitu dari Tuhan. Jadi dari satu KKR, kalau ada KKR kesembuhan tuh saya datangin, jadi satu KKR ke KKR lain tuh saya datengin gitu loh, karena saking pengennya sembuh gitu ya saudara. Jadi saya tuh sampai ada hamba Tuhan yang dari luar negeri yang datang gitu, saya tahu dia punya karunia kesembuhan, saya datengin, terus ada altar kok, saya tuh kayaknya berdiri paling depan. Waktu itu memang udah ada social anxiety-nya, cuma memang belum separah sekarang gitu ya. Nah saya di sini mau bilang kalau untuk KKR kesembuhan tuh memang bukan nggak bagus ya, itu Tuhan pakai buat itu dikaruniakan kepada hamba-hamba Tuhan yang dipercayai. Cuma untuk kasus saya percaya Tuhan punya rencana. Jadi nggak secara instan dia sembuhin saya gitu loh. Jadi mungkin dia pasti mau saya menikmati perjalanan kehidupan seperti dia, seperti yang saya bilang, seperti ulat yang menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Itu kayaknya nggak gampang ya saudara, tapi kayaknya itu indahnya gitu perjalanan bersama dia. Dan saya Amin. percaya kita sebagai seorang GKM, kita memang harus menikmati perjalanan kesembuhan kita bersama Tuhan. Jadi kayak kita nikmatin gitu loh, dari satu pertolongan ke pertolongan lain, dari satu penghiburan lain. Semakin sulit kondisi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, semakin dia akan melakukan intervensi ilahi dalam kehidupan kita. Karena saya tahu dia Bapa yang penuh kasih. Kita bisa Amin. percaya hatinya, saudara-saudara. Kita bisa percaya pada hati Tuhan. Dia tuh Bapa yang sangat-sangat baik. Dia mengasihi kita, dan saya tahu dia sangat mengasihi saya. Dan dalam kehendaknya juga, dalam rencana juga, dia pengen saya sembuh, dia pengen saya pulih. Dan semakin sekarang saya kenal Tuhan, semakin saya bergaul erat, semakin saya menyadari bahwa dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dia ciptain kita, dan bukan dalam rancangannya kita tuh ngalamin sakit penyakit kayak gini, kita kayak kesulitan kayak gini, hadapin segala persoalan yang berat-berat, kadang-kadang mungkin terasa berat gitu saudara, tapi itu bukan dalam rancangannya kita seperti itu. Pada waktu awal penciptaan dulu ya, pada waktu awal Adam diciptain, Tuhan tuh begitu dekat gitu dengan Adam, bisa ngobrol-ngobrol langsung. Saudara bayangkan, itu benar-benar hubungan yang indah, hubungan yang sangat dekat gitu loh. Itu benar-benar suatu. Dan tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, barulah sakit penyakit kita alami ya, dialami sama manusia gitu.
Nah, sebagai seorang GKM, saya juga menyadari bahwa kita tuh juga harus membangun selain sisi spiritual dan natural kita. Jadi kita tuh kayak natural kan kita berobat, kita ke dokter gitu kan, kita minum obat, it's okay, nggak apa-apa gitu, itu nggak masalah gitu. Nah untuk yang supranaturalnya itu benar-benar harus kita kayaknya harus kita tebelin deh. Aku benar-benar merasain karena sebagai seorang GKM kita tuh sering diserang pikiran kita tuh sering banget diserang dan bikin kita nggak damai, bikin kita cemas, kadang-kadang kita panic attack gitu. Jadi kayak benar-benar kita kayak dalam pikiran seperti negatif saya gitu, jadi kita juga harus punya trik-trik ya untuk menanggulangi. Dan salah satunya saya pikir dengan firman Tuhan itu juga salah satu solusinya untuk kita bisa menghadapi pikiran negatif itu. Dan saya rasain sekarang, saudara, semakin saya dekat dengan Tuhan, itu kayak pikiran-pikiran negatif tuh makin kayak ada bentengnya ya. Saya benar merasakan. Biasa kan kayak diserang terus kayaknya rasanya hatinya tuh nggak damai banget, cemas gitu rasanya. Walaupun nggak ada panic attack-nya, tapi kayaknya kalau saya bekerja, saya tuh rasa saya nggak nyaman gitu loh. Jadi saya rasa saya nggak nyaman, tapi ketika saya mulai merenungkan firman, itu saya mulai kayak saya suka di dalam kantor itu kadang kalau saya merasa cemas firman Tuhan itu saya taruh di depan saya, dipakai HP saya taruh, saya baca gitu, saya coba pelan-pelan renungin, bacain gitu, itu kayak jadi kasih kayak muncul satu kayak damai, satu kayak kekuatan ya untuk kita menanggulangi pikiran negatif kita ya. Dan saya pikir firman Tuhan itu benar-benar perlu kita sangat-sangat penting untuk kita renungin gitu. Kita baca, bahkan kita baca bersuara gitu loh. Kita baca dengan bersuara, kita renungin gitu loh. Jadi itu kayak fondasi hidup kita gitu ya. Nah, dalam Markus 12:30 firman Tuhan kan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Jadi kita harus mengasihi Tuhan itu benar-benar dengan seluruh keberadaan kita, bukan setengah-setengah, saudara. Tuhan maunya seperlunya ya. Jadi jiwa, tubuh, roh kita benar, pikiran, perasaan kita bisa serahin ke Dia. Ketika kita cemas, semua kita bisa serahin ke Dia. Karena saya percaya Roh Kudus yang akan bekerja untuk menolong kita ketika dalam kondisi seperti itu ya. Nah, karena itu yang saya rasakan ketika membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, setahap demi setahap Tuhan kerjakan pemulihan dalam hidup saya, dan Roh Amin. Kudus jadi begitu dekat. Jadi ketika saya jadi takut keramaian gitu ya, saudara, saya takut misalnya ada ramai nih, saya minta tolong, saya berdoa sama Roh Kudus, ini tolong saya menghadapi seperti ini, beri saya keberanian, beri saya kedamaian, saya minta tolong Roh Kudus, Tuhan tolong saya. Dan keberanian itu, rasa damai itu pelan-pelan masuk dalam hati, saya bisa rasain, benar-benar saya rasain. Dan itu enggak sekali waktu langsung boom, langsung berani, enggak ya, tapi dia benar-benar kayak pelan-pelan nyusup, dan Tuhan juga tuntun saya untuk fokus ke Dia, untuk fokus ke fokus ke Dia, fokus ke keberanian yang muncul itu. Jadi ketika saya kayak menghadapi tamu segala macam, jadi kayak benar-benar saya berani pelan-pelan saya fokusin ke situ dan saya jadi berani gitu. Jadi benar satu miracle ya, saya pikir itu benar pertolongan Roh Kudus itu benar-benar nyata gitu, saudara-saudara. Dan saya juga sangat bersyukur, akhirnya saya mau bersyukur, sangat bersyukur bisa ketemu Pak Jeffrey, Bu Yulia, dan teman-teman di grup ini benar-benar kita bukan satu kebetulan ya, ini satu kasih anugerah Tuhan, dan kita bisa saling support di grup ini benar satu luar biasa, sangat-sangat luar biasa ya teman-teman ya. Dan juga untuk, walaupun mungkin terakhir yang saya mau bilang, walaupun saya masih dalam tahap pemulihan, saya masih dalam tahap proses keluar dari proses anxiety saya, tapi dengan berjalan bersama Tuhan dan beristirahat di dalam Dia, rest saudara-saudara di dalam Dia, saya percaya hari ke hari Roh Kudus pasti bekerja menolong saya, membantu saya untuk keluar nanti, suatu saat nanti saya percaya saya akan freedom dari social anxiety ini. Terima kasih teman-teman, itu sedikit kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Firda. Teman-teman dalam Tuhan, kalau kita lihat ya, Bu Firda mengalami social anxiety dan dia ngomong barusan itu satu kemajuan loh, luar biasa loh. Puji Tuhan, terima kasih Bu Firda. Kalau Bu Firda pernah bilang juga ke saya ya, nanti ini saya kasih tahu sedikit ya. Dia bilang nanti kalau misalnya ada saya grogi, nervous, kasih tahu saya supaya saya bisa mengontrol lagi. Tapi bisa bagus, luar biasa membawakan dengan tenang gitu ya. Dan itu satu kemajuan, dan tadi pagi juga minta didoakan
Bu Firda bisa makin lagi bersama Tuhan mengatasi social anxiety-nya. Bukan saja nanti di Zoom, bahkan saya percaya Tuhan akan memampukan dia untuk bisa bersaksi di tengah orang-orang, di tengah orang banyak ya. Menghadapi social anxiety-nya makin tenang dan mantap untuk memuliakan nama Tuhan ya. Puji Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang indah dari kesaksian ini adalah apa? Tuhan menyertai melewati prosesnya. Kalau kita cuma langsung dikasih miracle langsung sembuh ya, mungkin kita take it for granted gitu ya. Jadi kita take it for granted. Tapi kalau kita bersama-sama bersama Tuhan, day by day mengatasi bergumul dengan social anxiety-nya, bahkan mungkin dari teman-teman yang lain bergumul dengan schizophren, dengan bipolar, kita day by day, seperti saya pun bergumul udah hampir setengah usia, udah lebih dari setengah usia, udah 26 tahun ya. Berarti mengalami bersama Tuhan. Nah, itu satu pengalaman yang indah gitu ya. Teman-teman juga bisa ada pengalaman-pengalaman yang nanti satu saat bisa disaksikan di tempat sini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya tadi pagi-pagi bilang, apapun fokus pada Kristus. Kita fokus untuk memuliakan Kristus. Jangan takut gitu. Jangan takut kita bersaksi untuk Tuhan. Puji Tuhan. Dan pada saat ini saya ngajak kita semua sama-sama untuk berdoa dan kita masuk di dalam doa ya. Terima kasih kepada Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama datang ke hadapan-Mu Tuhan. Boleh mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami tidak takut ketika kami perlu untuk istirahat. Kami boleh beristirahat di dalam Tuhan. Tuhan penjaga kami, penjaga yang tidak pernah terlelap. Kami mau mempercayakan diri pada Tuhan, bahkan juga pada orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati pada waktu tidur. Seperti kata yang Mazmur 127 ayat 2. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu kepada kami. Berkati setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk Bu Firda yang diberikan kekuatan sama Tuhan untuk bersaksi. Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan. Tuhan pakai dia makin berani untuk bersaksi untuk Tuhan. Makin bangkit dan menguatkan teman-teman yang lain Tuhan. Ketika teman-teman yang ada di bawahnya Ibu Firda mengalami pergumulan dengan social anxiety juga dan di bawah grup sama Bu Firda, mereka boleh mengalami kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Kami bersyukur di dalam Kristus, di dalam grup ini Tuhan. Kami bersyukur. Ada teman-teman yang mau doa silakan.